Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Ya, 4 kaidah di dalam masalah tauhid dan masalah syirik. Dan alhamdulillah kita langsung masuk ke pembahasan. Kita telah menyelesaikan 2 kaidah. Yang intinya bahwa kaidah yang pertama, penulis kitab menjelaskan bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, kesyirikan mereka adalah dalam tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, mereka mengimani, mereka menetapkan, ya, mereka mengatakan ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mereka semua mengatakan Allah, ya, mereka semua mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrik itu di zaman Nabi, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Bahkan tauhidul asma wa sifat mereka pun menetapkannya. Ya, nama-nama Allah mereka tetapkan kecuali satu nama. Itu nama apa? Nama Ar-Rahman. Kecuali nama Ar-Rahman. Gitu ya. Nah, maka berarti kita tahu orang-orang musyrik zaman Nabi itu kesyirikan mereka adalah dalam bab rububiyah, yaitu mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini kaidah yang pertama. Kesimpulan kaidah nomor 2, penulis kitab di sini merinci ketika orang musyrik syiriknya dalam bab uluhiyah. Bentuknya bagaimana? Apakah mereka betul-betul beribadah menyembah kepada patung-patung, berpohon-pohon? Ternyata itu pun tidak. Ya, melainkan mereka menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Akan mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, penolong, pelindungnya. Ya, mereka beribadah kepada wali-wali ini, kepada patung-patung ini. Apakah mereka betul-betul minta kepada patung? Tidak. Mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak nyembah kepada mereka. Tapi apa? Tujuannya mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini perhatikan. Ya, ini tipis sekali dengan kejadian kesyirikan yang menimpa umat zaman sekarang. Ya. Coba antum kalau bertemu dengan kuburiyun, orang yang berdoa, tawaf, i'tikaf di kuburan. Pak, kenapa kok Anda minta kepada kuburan? Ya, jawab mereka, saya nggak minta kepada kuburan kok. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? Penghuni kubur ini adalah wali, orang soleh, alim ulama. Yang apa? Agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama tidak keyakinan seperti ini dengan orang musyrik? Sama persis. Dan itu yang namanya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, syirik kepada Allah. Nah, maka kemudian kita masuk kaidah yang ketiga. Ini kaidahnya cuma 4, kita sekarang masuk nomor 3.
Ya, ini biar lebih terang lagi ya. Kata penulis kitab, wal qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Annan nabiyya dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjara wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Perhatikan, ini kaidah penting juga. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muncul di tengah-tengah manusia, ya, di tengah-tengah orang musyrik yang mereka berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Di antara mereka ada yang menyembah kepada malaikat, ada yang menyembah kepada nabi dan orang-orang soleh, ada yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan, ada yang menyembah kepada matahari dan bulan, ya kan? Ada semua. Apa yang Rasul lakukan? Wa qatalahum Rasulullah memerangi mereka semua, walam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membeda-bedakan mereka. Perhatikan ini. Ya, Rasul saat itu apa? Allah perintahkan untuk memerangi seluruh kesyirikan yang ada, seluruh orang-orang musyrik yang ada. Padahal mereka macam-macam ibadahnya. Ada yang menyembah benda yang mati, ada yang menyembah benda hidup. Ya, ada yang menyembah benda yang berakal dan ada yang tidak berakal. Tapi apa? Rasul tidak membedakan. Rasul pukul rata, perangi semuanya ini. Nah, maka kaidah ini merupakan apa? Jawaban dan bantahan terhadap kuburiyun lagi nih, yang mereka mengatakan, mas, beda. Kami ini menyembah orang-orang soleh, para wali, para ulama. Adapun orang musyrik itu siapa? Adalah orang-orang yang mereka menyembah kepada patung, pohon-pohon, bebatuan, gitu ya. Masya Allah. Maka perhatikan, yang menjadi patokan Nabi SAW ada kesyirikan. Apa itu syirik? Yaitu seorang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kepada siapapun, sudah. Ini perhatikan ya. Maka terbantahkan ya hujahnya mereka. Ketika mereka mengatakan, bedakan mas, kita kan mintanya kepada orang soleh, ya, kepada orang-orang yang terkenal kebaikannya, ya, makhluk berakal. Sedangkan orang musyrik zaman Nabi yang Rasul perangi, siapa mereka? Nyembah pada patung yang tidak berdaya. Maka kaidah ini adalah menjawab syubhat-syubhat mereka itu. Ya, dan ini hakikat agamanya orang-orang musyrik. Ya. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik tanpa membedakan ya apa yang mereka sembah. Adalah Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 193. Al-Baqarah 193. Allah berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Perhatikan dengan kalimat hum. Hum itu faedahnya umum ya. Dan perangilah mereka semua. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak lagi terjadi fitnah. Apa makna fitnah di sini? Fitnah yang dimaksudkan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agar agama, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa Rasul diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memerangi semua orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilihat apa yang mereka sembah. Gitu ya. Tanpa dilihat apa yang mereka sembah. Nah, maka dalam ucapan penulis kitab di sini ini menunjukkan ya bahwa jeleknya orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu mereka tidak menyembah suatu perkara yang mereka sepakati, melainkan mereka berpecah belah. Ya, ada yang menyembah kepada nabi, malaikat, bebatuan, pohon, ya, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan orang-orang beriman. Dimanapun mereka berada, orang beriman satu sembahannya, ya, apapun kulit mereka, apapun latar belakang mereka, semua ibadah mereka satu. Itu apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya, makin adalah apa? Merupakan apa? Kalimat yang menjelekkan kepada mereka. Ya, maka di dalam surat Yusuf ayat ke-39 Allah berfirman,
a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha satu, al-qahar, maha memaksa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala melainkan nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Insyaallah ya, perhatikan ini. Jadi Allah menunjukkan bahwa sesembahan yang mana lebih baik? Ya tentunya yang Allah Subhanahu wa taala yang cuma satu. Ya. Nah ini Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa gambarannya? Allah menggambarkan seperti ada seorang budak yang dia memiliki satu tuan. Ya, ini orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang budak yang dia hanya mengabdi kepada seorang tuan saja, majikan satu saja. Enak sekali dia. Dia tahu ya apa yang diinginkan oleh majikannya, apa makanan hobinya, ya, kegiatan apa yang paling disukai. Sehingga apa? Gampang sekali dia untuk mendapatkan ridhonya sang tuan. Beda yang lain, ya, satu budak tetapi dimiliki beberapa orang. Masya Allah ya, budak ini sangat tersiksa. Ketika dia lagi ngelayani majikan satu, majikan ini minta kamu sekarang harus datang. Ini belum selesai, majikan ketiga minta lagi, kamu datang sekarang. Coba, ya, dia nggak paham yang disenangi majikan pertama apa. Pengennya makan ini, yang kedua makannya ini. Masya Allah, sangat tersiksa. Ya, maka di dalam surat Az-Zumar ayat ke-29 Allah berfirman. Az-Zumar ayat 29 Allah berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Allah mengatakan, Allah memberikan permisalan seorang budak yang dia dimiliki oleh beberapa tuan. Ya, mutasyakisuna, yang mereka di setiap tuan ini menginginkannya ini untuk berderma, untuk mengabdi kepadanya. Dengan seorang ya yang dia budak hanya kepada seorang saja. Apa kata Allah? Hal yastawiyani masalan? Apakah sama di antara dua permisalan ini? Apa jawabannya? Tidak akan pernah sama. Ini tidak akan pernah sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebagian besar mereka tidak mengetahui. Ini ya, Masya Allah, ini menunjukkan tentang ya indahnya peribadahan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, seperti inilah keadaan peribadahan mereka. Tidak ada kesamaan, ya, tidak ada kemiripan, melainkan mereka akan beribadah kepada sesuatu yang mereka anggap, ya, yang mereka kasih nama sendiri. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi musyrikin secara keseluruhan tanpa dibedakan apa yang mereka sembah. Ya, yang menyembah kepada malaikat sama dengan menyembah kepada batu. Yang menyembah batu sama dengan menyembah para wali dan lain sebagainya. Ya, apakah ada ya orang yang menyembah kepada matahari dan bulan? Ada. Maka penulis kitab di sini beliau mendatangkan dalil. Dari apa yang beliau jelaskan tadi ada dalilnya. Ada orang yang menyembah kepada malaikat, nabi, orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan. Itu semua ada dalilnya dan ada buktinya. Maka beliau mengatakan wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil tentang adanya orang yang menyembah langit, matahari dan bulan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 37. Surat Fussilat ayat 37 Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang. Ini termasuk tanda kebesaran Allah. Wasyamsu wal qamar, ya, matahari dan bulan. Ini termasuk apa? Tanda kebesaran Allah. Kita tahu matahari, bulan itu adalah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Sekarang matahari, ya, kita tahu
Kalau menurut anak-anak yang sekolah katanya jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Gitu ya, saya nukilkan anak-anak sekolah. 150 juta kilometer. Ya, bersamaan dengan jauhnya jarak matahari dengan kita, ternyata kita bisa melihat bentuknya matahari. Kita masih merasakan bagaimana panas teriknya matahari. Bahkan kita masih mendapatkan manfaat dari cahaya yang dikeluarkan dari matahari. Insya Allah ini menunjukkan betapa besarnya matahari. Wal qamar, dan juga bulan. Ya, bulan ketika datang malam hari dalam keadaan gelap gulita, datanglah purnama, ya bisa menerangi ya seluruh bumi ini. Ini semua menunjukkan apa? Betapa agung dan besarnya langit, matahari dan bulan. Tapi apa? Walaupun itu makhluk sangat besar, apa wasiat Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul hanya kepada Allah menyembah. Coba, ini indah sekali ayat ya. Masya Allah. Allah ketika memberikan nalar kepada kita, kalian betul, memang matahari, bulan itu makhluk yang sangat besar, makhluk yang banyak sekali manfaatnya. Bersama dengan itu, kedua makhluk ini sama sekali tidak berhak untuk disembah. Ya, kenapa? Karena makhluk ini, ya, matahari dan bulan adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menyembah yang menciptakan dua makhluk ini, kan logika masuk ya. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Maka sujudlah, beribadah kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa di sana ada orang-orang yang menyembah kepada matahari dan juga kepada bulan. Ya, makanya dalam syariat Islam, Bapak sekalian, Rasul melarang seorang yang mereka melakukan sholat, ya, seorang yang mereka melakukan sholat di kedua waktu itu, ya, baik ketika terbitnya matahari maupun tenggelamnya matahari. Ya, maka kemudian Rasul pun melarang kepada kita, la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Ya. Jadi Rasul mengatakan, janganlah kalian itu memilih waktu mengkhususkan, kemudian sholat ketika terbitnya matahari, munculnya matahari, atau ketika tenggelamnya matahari. Enggak boleh. Itu di antara dua waktu yang Allah larang sholat di situ. Apa alasannya? Karena menghindari, ya, kemudian kita tasyabuh menyerupai orang-orang yang menyembah kepada matahari dan juga kepada bulan. Insyaallah ya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW sholat di waktu itu. Sholat di waktu ketika terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Nah, ini di antara alasan kata para ulama, karena apa? Saddan lidzari'ah, sebagai tindak preventif agar jangan sampai kemudian kita menyerupai, mengikuti orang-orang yang menyembah kepada matahari dan bulan. Gitu ya. Ini dalil tentang apa? Adanya manusia yang mereka menyembah matahari dan bulan. Wa dalilul malaikah, dan dalil ada orang yang menyembah kepada malaikat. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Allah berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Allah mengatakan, dan tidak mungkin, ya, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbaban, rob, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ya. Maka Allah menutup ayat dengan apa? Ayamurukum bil kufr. Apakah Dia memerintahkan kalian untuk kufur kepada Allah? Id antum muslimun, ketika kalian telah Islam kepada Allah. Ini perhatikan ya. Jadi Allah menutup ayatnya bagus sekali. Apakah mungkin Allah perintahkan kalian untuk kafir? Dengan apa caranya? Yaitu menjadikan malaikat dan nabi sebagai apa? Sebagai rob, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ya, Allah sendiri yang menetapkan bahwa orang yang menyembah kepada malaikat dan nabi tetap dikatakan kafir kepada Allah. Ayamurukum bil kufr. Apakah mungkin Dia memerintahkan kalian untuk kufur? Apa kufurnya? Dengan apa? Dengan menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini pendalilan yang luar biasa ya. Pendalilan yang sangat dalam ini. Detail sekali, Masya Allah. Wa dalilul anbiya, dan dalil tentang nabi, itu ada orang yang menyembah kepada nabi, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas
ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Surat Al-Maidah ayat 116. Allah berfirman, wa id qala Allah, tatkala Allah berfirman, wahai Musa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu betul ya mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku dan ibuku yaitu Maryam dua ilah, dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, ketika banyak sekali orang mengaku menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibunda Maryam, ya, mereka menjadikan Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mungkin klarifikasi, betul ya Isa kamu ucapkan itu? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, ya Allah maha suci engkau. Tidak mungkin aku mengucapkan suatu kalimat yang itu tidak ada hak bagiku. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam berlepas diri, tidak pernah memerintahkan seorang pun agar apa? Menjadikan beliau dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika aku mengucapkan, engkau mengetahui Allah, ya, karena engkau mengetahui segala apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Masya Allah, perhatikan di sini ya. Allah mengatakan, ya Musa, apa kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Ini menjadikan apa? Memang ada orang yang menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam dan Maryam alaihissalam. Siapa mereka? Orang Nasara. Maka Allah ngecap mereka ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Ya, Trinitas. Allah mengatakan mereka telah kafir. Mereka mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan apalagi ibu dan anak. Apa cucu? Bapak, ibu, anak. Roh Kudus apa? Masya Allah. Allah mengatakan kafir mereka itu ya. Maka tidak boleh ragu kita itu. Sebagai seorang muslim tidak boleh sedikit pun kita ragu. Apakah mereka kafir? Kafir. Gitu ya. Kenapa? Dikuatkan dalam ayat yang lainnya. Surat Al-Bayyinah. Allah mengatakan, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Ada dua macam. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Harus kita yakini ya, Yahudi Nasara orang kafir mereka. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Itu semua agama, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik namanya. Buddha, Hindu, Konghucu, kejawen, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Biar enggak ragu. Kejawen muslim, bukan muslim itu. Mereka aja enggak mau, KTP-nya muslim enggak mau. Mending mereka gagal kawin, gagal nikah daripada mencantumkan nama Islam di situ. Gitu. Apa agamanya? Dalam hati, kejawen, apa namanya? Kepercayaan. Masya Allah. Maka jangan paksakan mereka apa? Islam baik pak, mengaku Islam, jangan. Gitu ya. Ini Masya Allah. Ini dalil adanya orang-orang yang menyembah kepada para nabi. Kemudian wa dalilus shalihin, dalil yang menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah kepada orang-orang soleh adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, mereka menyembah selain Allah. Di sini kata para ulama ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan di situ Nabi Isa alaihissalam dan Maryam, dan ada yang menafsirkan makna orang yang mereka sembah adalah kalangan jin. Perhatikannya, nanti saya jelaskan keduanya. Nah, orang-orang yang mereka sembah selain Allah, yaitu ada yang mengatakan Maryam, Nabi Isa dan Maryam, ada yang mengatakan jin. Ternyata apa? Yang mereka sembah itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharapkan kepada Allah al-wasilah. Apa wasilah? Yaitu al-qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Satu, wa yarjuna rahmatahu, mereka juga yang mereka sembah itu mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Ya. Orang-orang yang mereka sembah yaitu Nabi Isa alaihissalam, makna yang pertama.
Jadi orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, padahal apa? Nabi Isa juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan dan beramal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kok malah disembah-sembah? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksudkan yang disembah selain Allah siapa? Adalah dari kalangan jin. Jadi ada manusia yang mereka menyembah jin. Ya, tanpa mereka ketahui, jin yang mereka agungkan, yang mereka sembah masuk Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, mengharapkan rahmatnya, mendekatkan diri kepadanya. Ini manusia menyembah jin, ternyata apa? Jinnya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat ini, perhatikan ya. Ini menunjukkan apa? Ada di sana orang-orang yang menyembah kepada orang soleh, bahkan menyembah kepada jin. Rugi apa tidak? Rugi, Bapak sekalian. Ya, rugi sekali. Seperti apa? Kita muji-muji orang misalkan. Ada seorang, kita tokohkan sekali. Ternyata apa? Di sana orang yang kita tokohkan itu ternyata jelek-jelekin kita. Namanya ketipu kalau seperti itu. Gitu ya. Masya Allah. Ini dalil tentang masalah apa? Ada orang yang beribadah kepada orang-orang soleh. Nah, saya akan menjelaskan di sini tentang makna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Jadi orang soleh tadi ternyata apa? Mereka mengharapkan wasilah kepada Allah. Apa makna wasilah? Apa makna wasilah itu? Yang Allah juga perintahkan dalam surat Al-Maidah 35, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan mintalah kepada Allah al-wasilah. Nah, apa wasilah? Pernah dengar? Orang-orang memaknakan wasilah itu perantara. Ini perhatikannya, orang musyrik itu baik zaman dulu maupun sekarang, yang mereka kita minta kepada Allah nggak langsung, nggak ya Allah ya Rahman Rahim, tidak. Cuman apa? Sebutkan wali-wali Allah yang sudah mati. Apa tujuannya apa? Agar wali-wali ini menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya Habibil Mustafa balligh maqasidana. Apa yang dimaksudkan Habibul Mustafa? Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, syirik bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persis seperti ibadahnya orang musyrik tadi. Mana buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Nabi. Cuma apa? Agar Nabi mendekatkan kami kepada Allah. Persis sama. Ini ayatnya hafal ya, dihafal bagus sekali ini. Masya Allah. Walaupun sampai nangis, ya Habibil Mustafa, ala syirik kepada Allah itu. Itu ya, mau nangis sampai wala jerit-jeritan. Syirik tetap syirik. Itulah setan bagaimana ketika menyesatkan manusia. Ya, mungkin pernah ya dulu zaman ikut-ikutan sambil nangis, Masya Allah ya, karena lagunya dibikin sahdu sekali sudah. Masya Allah, seakan-akan hidup di awang-awang gitu ya, lagi sedih sekali itu. Nangis padahal apa itu? Adalah takrir ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah apa? Memaknakan wasilah yang keliru. Makna wasilah keliru. Adapun wasilah yang betul sebagaimana ditafsirkan oleh Qatadah bin Di'amah. Ini perhatikan. Ini thariqah agama kita. Menafsirkan ayat dengan apa yang ditafsirkan para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in. Qatadah bin Di'amah ini termasuk ulama besar di kalangan tabi'in. Berarti apa? Beliau muridnya sahabat. Beliau ketika menafsirkan makna wasilah di sini, beliau mengatakan taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdih. Itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Bi ta'atihi, menjalankan ketaatan kepadanya dan beramal dengan sesuatu yang bisa mendatangkan ridhonya Allah kepada dia. Ini namanya wasilah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Adapun wasilah yang kebanyakan orang memahami, ya, kita kan orang banyak dosa. Kita orang yang kurang ketaatannya. Kalau kita minta kepada Allah, kok kayaknya nggak pantas sekali ya. Makanya kita minta kepada orang soleh yang sudah mati. Itu namanya wasilah. Mereka mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah kepada Allah ya berupa wasilah, perantara. Itu pemahaman keliru, dan bahkan itu hakikat kesyirikan yang dipahami dan diamalkan orang musyrik di zaman Nabi. Ya, jadi jangan lagi sekarang walaupun enak sekali sambil naik motor duduk di kursi, ya Habibi, jangan itu ya. Kita nyanyi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Apa mereka sadar? Tidak. Diingatkan marah itu. Ya, luar biasa. Nah, ini tentang orang-orang yang menyembah kepada orang-orang saleh. Nauzubillah, ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini pentingnya Bapak sekalian, kita mengenalkan tauhid.
Ya, mengenal tauhid itu jauh lebih penting. Lebih penting daripada kita mengenal tentang sholat, puasa, zakat, dan seluruh syariat yang lainnya. Mempelajari tauhid itu lebih penting. Kenapa? Kalau kita keliru tauhidnya, sudah, jangan harap amal-amal kita akan Allah terima. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua tentang apa? Wajibnya dan pentingnya kita mempelajari tauhid. Apalagi kita hidup, ya, punya masa lalu yang sangat kental dengan kesyirikan kepada Allah. Yang namanya TBC itu, tahayul bid'ah hurufat, udah makanan hari-harian. Itu kalau kita tidak betul-betul memperbaiki diri, itu kita bisa terjerumus dalam hal yang sama dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Mungkin apa tidak? Mungkin sekali. Bahkan kita, apalagi kita, lawang para sahabat saja yang mereka baru masuk Islam pernah terjerumus dalam hal yang sama. Nanti kita bacakan hadisnya. Sekarang kita baca dulu. Wa dalilul ahjari wal ashjar, dan dalil tentang ada orang yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra." Apa menurut kalian, pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Jadi kalimat afara'aitum ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang maksud Allah adalah untuk taubih, menjelekkan mereka, orang-orang musyrik yang mereka menuhankan Lata, Uzza, dan Manat. Apa Lata itu? Di penafsiran para ulama ada dua. Lata itu dengan lat bitakhfifil ta. Taknya tidak ditasyid. Itu apa? Nama patung. Ya, gimana? Kita sholat dulu ya. Udah azan? Nanti kita lanjut habis isya sebentar ya. Insyaallah kita tanggung sekali ini, nanti kita jelaskan tentang masalah Lata, Uzza, dan Manat setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita masih menjelaskan tentang orang-orang yang mereka menyembah kepada pepohonan dan kepada bebatuan. Dari tadi saya sudah jelaskan bahwa ada dua qiraah, ada dua cara membacanya. Yang pertama Lata, taknya tanpa ditasydid. Maka maknanya adalah nama patung, ya, nama berhala yang berada di daerah Taif, yaitu batu, ya, kemudian dipahat sehingga bentuk seperti bentuknya manusia. Di atas batu ini, ya, dibangun sebuah bangunan, dikasih tirai seperti Ka'bah, dikasih emperan dan lain sebagainya. Kemudian apa? Batu ini disembah-sembah. Siapa melakukan? Yang melakukannya adalah untuk orang-orang Bani Tsaqif dan yang ada di sekelilingnya. Bahkan mereka sangat bangga dengan Lata ini. Ini mana yang pertama, Lat. Nah, ini syahidnya ya, ada orang yang menyembah kepada batu, ya ini Lata ini. Adapun bacaan yang kedua itu Lata, ditasydid taknya. Itu diambil dari kata Lata yalutu, yaitu ngadon kue. Jadi kisahnya gini. Di zaman dahulu ada orang soleh, yaitu dikenal dengan nama Lata. Kenapa? Karena kebiasaan Lata ini, dia ngadon kue di musim haji, tangan sendiri, tenaga sendiri, modal sendiri, kemudian dibagikan secara cuma-cuma kepada jamaah haji yang mau ngambil. Itu dilakukan bertahun-tahun, ya, dilakukan bertahun-tahun. Akhirnya apa? Begitu Pak Lata itu meninggal, orang-orang rindu. Akhirnya setan ini membisik orang-orang, Pak, itu digambar saja orangnya, atau dibikin patung bentuknya dengan bentuk Pak Lata, kemudian diletakkan di tempat kita beribadah. Apa fungsinya? Untuk memberikan motivasi, semangat agar kita bisa mencontoh perbuatan Pak Lata ini. Dilakukan, ya, tapi apa? Belum disembah. Begitu generasi ini habis, anak cucu mereka habis, setan datang kembali membisikkan agar apa? Disembah. Kamu gak minta kepada dia kok, minta kepada Allah. Cuman apa? Dengan perantara patungnya Pak Lata ini. Itu pun dilakukan. Akhirnya apa? Mulai saat itu terjadilah kesyirikan. Ya, ini Lat, ya, Lata ini luar biasa ya. Makanya hati-hati nih ya. Orang-orang soleh yang gambar mereka dipasang, dipajang, itu sangat mengkhawatirkan iman orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, ini makna Lata. Adapun Al-Uzza, Uzza adalah
pohon, ya, yang pohon ini dikeramatkan, pohon diagung-agungkan, yang berada di daerah namanya Wadi Nakhlah, itu lembah Nakhlah. Itu peradaannya itu antara Mekah dan Taif. Ya, di sekelilingnya itu ada bangunan-bangunan, ya, ada tire-tire, ada emperan-emperan. Nah, dan di Uzza ini itu terdapat syaitan, jin yang suka berbicara dengan pengunjung di situ. Ya, jadi orang yang jahil menganggap bahwa itu pohon yang berbicara, itu pohon sakti. Padahal setan. Ada orang datang, "Pak, mau apa, Pak?" gitu ya. Ditanya, "Pengennya apa?" "Pengen dapat duit." "Iya, caranya gini dulu ya. Kamu taruh sini duitnya." Gitu. Jadi bisa ngomong. Maka semakin meyakinkan orang-orang yang punya kerusakan dalam hati, sering datang ke situ. Masya Allah ya. Padahal apa itu? Itu adalah tipu daya syaitan. Itu yang kedua, tentang Uzza. Nah, Uzza itu berarti pohon. Berarti ada orang yang menyembah kepada pohon. Perhatikan ya. Dan yang namanya menyembah itu gak mesti sujud di situ. Ya, dia nyari berkah di situ, iktikaf di situ. Itu pun termasuk peribadahan kepada mereka. Yang ketiga adalah wamanat. Manat adalah apa? Batu besar, ya, yang terletak, ya, dekat dengan Gunung Udaid, itu antara Mekah dan Madinah. Ini ada namanya manat. Nah, adapun manat ini, yaitu batu besar ini yang dikeramatkan ini, ada orang nyembah batu lagi, yaitu yang biasa dipakai sesembahannya oleh Bani Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Bahkan apa? Ketika mereka haji, perhatikannya, ketika mereka haji, mereka ihramnya dari tempat yang namanya manat tadi itu. Mereka beribadah di sisi pohon batu tersebut. Perhatikan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik mereka juga beribadah. Apa ibadahnya? Haji mereka itu, perhatikan. Cuma hajinya gitu mereka. Haji dalam badan telanjang, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Rasul tetap memerangi mereka. Perhatikannya. Mereka haji, nanti ada orang, masa Rasul memerangi orang yang beribadah haji? Ini Pak Haji diperangi. Kan gitu. Masya Allah, ternyata apa? Karena kesyirikan yang ada pada diri mereka ini, yang menyebabkan Rasul tetap memerangi mereka tanpa dipisah-pisah. Ya, maka kita perhatikan. Ya, tatkala Rasul melakukan Fatu Makkah, itu menggempur, menaklukkan kota Makkah. Nah, maka kesempatan emas di situ. Rasul SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan bin Harb untuk apa? Mendatangi Lata tadi, mendatangi patung, ya, yang kemudian apa? Diratakan dan dihancurkan dengan perintah Nabi SAW. Satu. Kemudian Rasul juga mengutus Khalid bin Walid untuk mendatangi Uzza. Apa tadi Uzza? Pohon besar yang di atasnya ada bangunan, ya, ada rumah di atasnya. Dari situ, yang ada apa? Ada setannya di situ yang suka ngomong. Pengen apa, Pak? gitu ya. Mau apa, Pak? Gitu ya. Saya bujang, Pak, pengen kawin. Tenang saja. gitu ya. Itu kayak jin dan jun gitu. Maka Khalid bin Walid mendatangi tempat itu. Bagaimana? Hancurkan dia, porak-porandakan rumahnya itu, tebang pohonnya. Marah jinnya kan, datang sama Khalid, ambil pedang, tebas, mati jinnya di tempat itu. Coba perhatikan ya, bagaimana sahabat itu kok bisa berani ngelawan jin coba. Kalau antum lari birit-birit. Ya, kenapa? Minimnya tauhid. Perhatikan ini. Para sahabat itu Masya Allah, tidak ada yang mereka khawatirkan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada buah daripada mentauhidkan Allah. Perhatikan. Coba kita saja ya, kita jangan jauh-jauh. Kita saja antara dulu belum belajar tauhid dengan sekarang. Kapan kita mendapatkan keberanian? Ketika mempelajari tauhid. Semakin kuat tauhidnya kita, semakin tawakal kepada Allah, semakin kecil dan bahkan semakin hilang rasa takut kepada selainnya. Dulu kita kalau masuk ke rumah kosong merinding, ya, mau kamar mandi sendirian, istrinya suruh nunggu di pintu. Masya Allah, badannya keker-keker, kuat-kuat, istrinya suruh nunggu di pintu. Sudah, Pak? Belum, ini Masya Allah. Luar biasa, tengah malam gitu ya. Ini heran nih, kadang tatuan. Masya Allah, badannya keker, istrinya suruh nunggu di depannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini semua karena apa? Karena lemahnya hati, lemahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini. Maka kalau kita sudah pengen belajar sunnah, dalami sekalian, dalami tauhid itu, jangan pernah kita lepas, ya. Maka para ulama luar biasa itu, di antara
kesungguhnya para ulama kita ketika mereka menjaga agama, menjaga tauhid. Mereka ini ketika mengajarkan misalkan kitab tauhid, mereka mengajarkan satu tempat. Selesai di sini, sebelum selesai buka tempat lain, ulang dari awal lagi. Sini mau selesai, buka tempat lain, terus muter sehingga pas setiap hari membaca kitab tauhid. Setiap hari membaca kitab tauhid. Selesai di majelis ini, buka majelis lagi, terus seperti itu. Kenapa? Dalam rangka para ulama menjaga tauhid dalam dirinya dan dari orang lain. Ya, ini para ulama yang hidupnya dengan ilmu. Seriusnya seperti itu. Ya sekarang kita Masya Allah majelis cuma seminggu sekali, sering bolong-bolong, sering gak hadir. Bahkan terkadang kita seakan-akan gak butuh sama sekali. Masya Allah, padahal ini merupakan majelis yang betul-betul menyelamatkan kita dari api neraka. Ini ya Rasul mengutus Khalid bin Walid. Kemudian beliau juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk mendatangi Manat, itu tadi pohon batu besar itu. Kemudian apa? Dihancurkan dan diratakan. Semua bangunan yang ada, ya tirai-tirai yang ada sudah diporak-porandakan. Masya Allah. Ini juga kita ambil faedah di situ bagaimana kesungguhan Nabi SAW untuk apa? Menghilangkan segala perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, jangan malah sebaliknya. Ya, penampakan kesyirikan dilestarikan, yang belum ada dibikin prasasti, ya kemudian dikenang, la haula wala quwwata illa billah. Ya, mereka anggap bahwa itu bisa mendatangkan income. Ya, mereka anggap itu bisa mensejahterakan. Masya Allah. Apakah seperti itu? Wallahi tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena yang namanya rizki keberkahan itu dengan apa? Iman dan takwa. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Perhatikan, beriman, iman yang murni tanpa ada kesyirikan. Bertakwa, mentaati Allah Subhanahu wa taala tanpa kebid'ahan, tanpa kemaksiatan. Ini kuncinya ini. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa kata Allah? La fatahna alaihim. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka berkah, rizki, baik dari langit maupun dari bumi. Itu kuncinya takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? La haula wala quwwata illa billah. Saking bodohnya mereka terhadap urusan agama, sampai lambang kesyirikan saja mereka pikir ini bisa mendatangkan duit. Ya, mereka lupa siapa yang mendatangkan duit itu. Mereka lupa siapa yang mendatangkan rezeki kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah buah daripada apa? Lemah dan bodohnya mereka dan ilmu tauhid. Ya, Masya Allah. Lemah dan bodohnya ilmu tauhid. Coba Rasul ya, seandainya Rasul itu memang beranggapan bahwa bagusnya ekonomi akan memajukan negeri, memajukan kaum muslimin, semakin sejahtera, Rasul akan dilestarikan ini. Lumayan ini, ya. Orang dari Mekah, Madinah datang kemudian ke Lata, Uzza, Manat, Masya Allah. Setiap masuk 10.000 zaman dulu misalkan. Bisa kaya. Tidak seperti itu pola pandang Rasulullah SAW. Itu ya, Masya Allah ini. Maka bagaimana orang menginginkan kesejahteraan ketika mereka apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dan menjelaskan beberapa ayat-ayat yang menjelaskan orang yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan. Kemudian hadis, ya. Nulis kitab di sini mendatangkan satu hadis. Ya. Wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu lahu dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Allahu akbar. Kata Rasul, qala innaha sunan. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, dulu kami pernah keluar bersama Nabi ke Hunain, yaitu ketika perjalanan perang Hunain. Rasul dan para sahabat. Di antara mereka kata beliau, wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan saat itu kami baru masuk Islam. Ya, baru sekali masuk Islam. Ya, orang baru. Maka kata beliau, walil musyrikin, saat itu orang-orang musyrik mereka punya pohon bidara. Ya, pohon bidara, yaqufuna indaha, mereka i'tikaf, berdiam diri, nginep di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Perhatikan. Untuk apa? Ngalap berkah.
biar senjatanya ampuh, biar perangnya menang. Ini orang musyrik ini. Kerjaan mereka i'tikaf, menggantungkan pedang-pedang mereka. Ini ibadah mereka ya, perhatikan. Maka ibadah kepada sesuatu itu nggak harus sujud, saya ingatkan tadi. Bisa dalam keadaan mereka i'tikaf di situ, atau mereka mengambil berkah dengan pohon itu. Mengambil berkah dengan tempat tertentu. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuqalu laha dzatu anwat, yang mereka namakan dengan dzatu anwat. Maka kata beliau, fa mararna bi sidratin, maka kami saat itu melewati satu pohon bidara. Maka kami katakan, ya Rasulullah, bikinkan untuk kami pohon keberkahan, pohon yang kita akan menggantungkan pedang di sana, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon keberkahan. Perhatikan, apa kata Rasul? Allahu Akbar. Beliau mengingkari dengan mengucapkan Allahu Akbar sampai 2 kali atau 3 kali. Ini adalah apa? Kalimat beliau sangat takjub, aneh ini. Ada orang yang mengucapkan seperti itu. Islam lagi. Dan Rasul mengatakan innahas sunan. Dan itu sesungguhnya adalah jalan yang pernah ditempuh orang-orang sebelum kalian. Yaitu siapa? Bani Israel. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala mereka baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Kemudian mentok di depannya Lautan Merah. Ya, kalau dia lanjut, Lautan Merah tenggelam. Mundur, penggal sama Fir'aun. Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan. Dengan izin Allah terbelah lautan itu dan kering di situ. Nabi Musa dan kaum muslimin lewat di situ. Kemudian apa? Begitu Rasul Nabi Musa sampai ke daratan, Allah kembalikan lautan itu. Tenggelamlah Fir'aun bersama tentaranya. Itu baru saja kaum muslimin, Nabi Musa dan kaum muslimin melewati bahaya seperti itu sampai daratan. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, bikinkan untuk kami Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka apa? Memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Persis ya, persis. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu ya di antara perkara terbesarnya muncul karena kebodohan. Apa kata Musa? Mengatakan kamu adalah orang-orang yang bodoh. Coba, makanya kalau kita selama hidup ini belum pernah belajar tauhid, itu kewajiban kita. Jangan kemudian capek, ngantuk, masya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan udzur. Ya, memang yang namanya jahil, kebodohan itu udzur. Kapan? Ketika kita sudah berusaha. Tapi kalau kita tidak ada usaha, padahal majelis ada, ya, kemudian media ada, dan kita tidak mendatangi, hanya urusan capek, bukan udzur. Dia terjerumus kesyirikan, dosa. Ini perhatikan. Para ulama ketika menjelaskan kejahilan, kebodohan yang udzur, kapan? Ketika dia sudah berusaha, di mana ada taklim tauhid dia datangi, ternyata apa? Ada satu hal yang belum diketahui, dia terjerumus. Allah maafkan. Ada usaha. Tapi kalau kita tidak ada usaha sama sekali, diajak pun gak kepingin. Seakan-akan yang butuh itu ustadznya, temannya yang butuh. Itu nggak ada udzur sama sekali, gitu ya. Ini masalah tauhid, masalah yang terpenting dalam urusan agama. Ini kalau rusak, masya Allah, rusak seluruh ibadah kita. Nah, maka teman-teman sekalian, inilah ya, ini luar biasa. Apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Satu, bahwa i'tikaf adalah ibadah. Maka orang-orang musyrik ya, yang mereka i'tikaf ya, berdiam diri, menginap di sekeliling pohon tadi, itu namanya ibadah. Dan yang namanya ibadah itu tidak melulu hanya sujud kepada sesuatu itu. Berpohon, batu. Kadang mereka nggak sujud, cuma apa tadi? Menggantungkan bendanya. Mungkin kalau tukang mancing ya, ini pancingnya taruh situ biar cepet dapat misalkan ya. Dan lain sebagainya, masya Allah. Ya, petani cangkulnya taruh situ biar apa? Nyangkulnya biar subur nanti hasilnya. Itu semua ngambil berkah, dan itu apa? Termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kebodohan itu adalah apa? Uzur. Ya, para sahabat tadi yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasul, bikinkan untuk kami seperti orang musyrik punya. Tapi apa? Rasul memberikan uzur. Kenapa? Ini orang baru masuk Islam. Mereka belum tahu. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mempelajari tauhid agar jangan sampai kemudian kita terjerumus di dalamnya dalam keadaan kita tidak sadar. Ya, maka yang faedah berikutnya, sekedar niat yang baik itu tidak cukup.
Perhatikannya. Sekedar niat yang baik tidak cukup. Orang musyrik di sini, apa niatan mereka? Niatan mereka nyari berkah di situ. Cuman ketika caranya salah, apa Rasul mengatakan? Ya, kamu seperti ucapan umatnya Nabi Musa alaihissalam, minta kepada Nabi Musa sesembahan selain Allah. Berarti apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi tidak cukup ya hanya sekedar niat yang baik. Niat yang baik itu harus dibarengi dengan apa? Dengan cara ibadah yang benar. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dalam kondisi peperangan. Ya, orang zaman sekarang punya pandangan. Dalam kondisi perang itu sangat dibutuhkan yang namanya apa? Persatuan pasukan. Ya, perhatikan. Nanti kalau disampaikan kesyirikan akan terpecah belah pasukan. Rasul tidak berpandangan seperti itu. Perhatikan. Ya, justru yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesyirikan itu adalah sebab persatuan yang hakiki. Ya, maka ini merupakan jawaban. Ya, sebagian kaum muslimin berpandangan bahwa kalau kita dakwah tauhid ini memecah belah. Kebalik itu. Ya, pecah belah. Perhatikan Rasul dalam kondisi peperangan yang sangat membutuhkan kesolidan pasukan, persatuan pasukan, Rasul tetap meluruskan masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi. Justru apa? Meluruskan kesyirikan itu adalah sebab kemenangan. Ya kan gitu. Karena Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak bagi kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah ini. Hak bagi kami kata Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Siapa beriman itu? Yang tidak ada kesyirikan. Berarti kalau ada kesyirikan, Allah tidak akan menolong pada mereka. Ini perhatikan ya. Ini kita harus pola pikir kita ini sesuaikan dengan pola pikir Nabi SAW. Seperti apa yang Rasul ajarkan. Jangan kemudian apa? Kita memikirkan umat ya sesuai dengan pikiran dan pendapat kita pribadi. Ya sangat jauh. Ya, Masya Allah ini. Jadi Rasul SAW ya orang yang sangat menghendaki kebaikan untuk umat, tapi apa beliau melakukan tetap amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran walaupun dalam kondisi yang sangat mencekam tadi ya sebelum melakukan peperangan. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang kaidah yang terakhir. Yang kaidah terakhir ini merupakan kesimpulan dari 3 kaidah yang telah kita sebutkan. Masya Allah ya, ini juga kaidah yang sangat penting yang kita bisa mengetahui tentang bagaimana ya hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua ya bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.